Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube gua Hari Andi Leon. Kali ini kita ada di konten di review. Ya teman-teman, kali ini gue mau review sebuah film berjudul The Bucket List. Ini sebuah plesetan dari bucket list atau bahasa Indonesia daftar keinginan. Mungkin karena daftar keinginannya agak bukan daftar keinginan yang pada umumnya, jadi diplesetin jadi bucket list gitu ya. Untuk sinopsisnya, ada seorang anak muda bernama Brett, anak orang kaya dan pintar yang dididik sejak dini oleh orang tuanya yang sangat ambisius. Jadi orang tuanya ini pengen anaknya ini, si Brett ini, masuk ke universitas terkemuka di Amerika, yaitu Harvard. Jadi orang tua yang ambisiusnya ini pengen anaknya masuk ke Harvard, yang pasti pengen dapat suatu kebanggaan, tapi di satu scene ada juga dibikin sebagai adu gengsi sama orang tuanya. Biasalah ya orang tua yang suka bandingin anak-anaknya sama anak tetangga gitu, model-model orang tua kayak gitu tuh. Nah, jadi si Brett ini memang sudah terbiasa belajar dan menuruti setiap keinginan orang tuanya. Belajar, ikut kelas, ikut les gitu-gitulah ya. Jadi emang anak-anak yang taat sama orang tuanya gitu. Nah, suatu hari dia bikin video gitulah. Dia pengen bikin daftar keinginan yang pengen dia capai gitu. Nah, anehnya pencapaian dia pengen bukan pencapaian yang pada umumnya orang pengen gitu, atau keinginan yang orang tuanya pengen, keinginan orang tuanya gitu. Nah, secara nggak sengaja video itu dikirim ke secara sadar dia kirim ke teman-temannya, tapi akhirnya dipublish ke media sosial, dan itu tiba-tiba videonya itu viral. Tiba-tiba si Brett menjadi kayak proklamator gitu untuk banyak anak-anak muda, kayak iya loh, kayak kita tuh hidup bukan cuma buat belajar doang loh, ada cita-cita yang kita pengen. Sebagian anak muda menanggapi hal ini dengan hal-hal positif, tapi ada juga yang menanggapinya dengan hal negatif gitu. Bahkan sampai ada kejadian karena dia ikutin videonya si Brett ini, akhirnya membunuh seseorang kalau nggak salah. Tapi ada juga yang memang jadi termotivasi gitu, bahwa kita bisa mencapai keinginan, kita bisa mencapai apa yang kita inginkan kayak gitu. Jadi untuk sebenarnya filmnya sih lumayan kayak ada pesan moralnya gitu ya. Nilai yang bisa kita ambil itu adalah orang tua setidaknya bisa berdiskusi untuk suatu keinginan anak-anak mereka, bukan memaksakan kehendaknya gitu. Jadi seenggaknya ngobrol lah, lu pengen jadi apa, oke gue sekolahin ini, aku pengen misalnya gitu, pak aku pengen jadi pemain sepak bola, oh kita sekolahin sepak bola. Bukan dari kecil dididik menjadi seorang yang pintar belajar, padahal anaknya nggak pengen kayak gitu juga gitu. Mungkin pengen di satu bidang, tapi orang tuanya pengen memaksimalkan dia di segala aspek bidang gitu, dan anaknya nggak mau. Nah, dengan viralnya Brett di media sosial, sekolahnya tidak meluluskan si Brett ini ya. Berarti kan ada satu keinginan orang tua yang gagal di sini. Ketika di awal kita dinarasikan bahwa orang tua si Brett ini pengen anaknya masuk Harvard, ternyata setelah video itu viral, Brett malah akhirnya tidak lulus sekolah gitu. Karena sekolahnya menganggap video yang dibikin oleh si Brett ini lebih banyak unsur negatifnya. Padahal tadi gue bilang ya, nggak semuanya halnya negatif, ada juga yang jadi positif. Tapi karena memang yang negatif lebih banyak yang beredar, akhirnya si
Brad menjadi apa istilahnya, menjadi kambing hitam ya, karena dia bikin video ini viral karena ada dia di sana dan dia yang memproklamasikan. Jadi dia dianggap sekolah sebagai apa ya istilahnya ya, pembangkang gitu-gitulah mungkin istilahnya ya. Pokoknya akhirnya sekolah tidak meluluskan dia gitu, padahal masuk ke Harvard itu sesuatu hal yang sulit gitu. Nah ini dari lulus sekolahnya aja udah nggak lulus. Nah tapi akhirnya berjalannya cerita itu ada hal-hal yang memang menurut gua apa ya, yang harus ada yang kita lawan gitu. Nggak semuanya ngikutin keinginan orang tua sih, ada hal yang kita pengen sendiri juga. Nah ada hal yang dia inginkan lalu dilakukan gitu, yaitu yang akhirnya dia keliling dunia bersama orang yang dia cintai. Begitu juga dengan beberapa temannya, profesi-profesi yang mungkin kurang, dianggap kurang, itu diambil oleh temannya karena mereka suka, tapi dia bisa menjalankan hobi-hobinya yang lain gitu. Ya nilainya lumayan oke lah, bisa diambil pesan moralnya sangat baik gitu. Film ini rilis di 2019, tapi menurut gue sangat relevan untuk kita tonton ya, karena ada nilai-nilainya untuk anak-anak sekolah yang labil, anak-anak sekolah yang lagi tertekan. Tapi di sini bukan sebagai ajang pemberontakan ya, makanya kita bisa ngambil nilai positifnya. Ambillah nilai positif di dalam film ini, bukan sekedar memberontak terus lu yakin lu bakal sukses, enggak juga gitu. Ketika melakukan hal baik, pastikan hal baik yang akan kita terima. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Penilaian dari gua 8/10 untuk film ini. Keren, ada pesan moralnya, ada berbicara tentang pertemanan, berbicara tentang keluarga, pendidikan, dan banyak hal lagi. Keren lah, good job.